Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah semakin mendekati bulan Ramadan, tinggal 1 pekan kurang lebih. Mudah-mudahan tetap sehat. Mudah-mudahan keluarga kita juga semua bisa menjalankan Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya insyaallah. Seperti biasa kita awali kajiannya baca Al-Quran. Masih di surat An-Najm ya. Ayat 1 sampai ayat ke-26, 1 halaman seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qawsaini aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca jadi 10 pahala, jadi kebaikan yang membersamakan kita dengan para malaikatnya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini yang belum lancar baca jadi lancar insyaallah. Yang lancar mudah-mudahan makin semangat untuk terus interaksi, terus menghafal, terus membaca tafsir, mengkaji, mentadabburi, mengamalkan insyaallah, mengajarkan Quran ke keluarga kita semua. Bapak Ibu, insyaallah kita lanjut hari ini. Saya targetnya mudah-mudahan sampai ayat 18 sebelum nanti kita libur dan ketemu lagi di bulan April insyaallah ya. Karena topiknya 1 sampai 18 itu tentang wahyu, Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan surat An-Najm ini tentang kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dari kata miryah atau mirah. Kita bahas sebelumnya, mirah itu berdebat, meragukan yang sudah jelas. Beda dengan jidal, beda dengan kalau keraguan di Al-Quran Allah menggunakan banyak redaksi. Ada raibun, ada syakkun, ada syubhah, ada labs, ada miryah juga. Jadi miryah akar kata dari tumarunahu, berdebat tapi bukan mencari kebenaran, hanya untuk saling meragukan. Kalau hari ini orang nyebutnya gaslighting. Gaslighting itu bikin orang lain ragu sama dirinya sendiri. Bikin orang yang melihat sesuatu, dia ragu sama apa yang dilihat. Bikin orang yang benar ragu dengan kebenaran. Kalau di rumah tangga misalnya, pasangan yang suka gaslighting itu gimana contohnya ya? Pasangannya selingkuh misalnya, alhamdulillah. Suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Kata pasangannya, kamu tuh terlalu posesif ya. Itu namanya ya, gaslighting. Membuat orang yang benar jadi ragu sama dirinya sendiri. Saya ngelihat api, bukan api mungkin, itu khayalan, ilusi, itu cuma halusinasi. Itu miryah namanya. Apalagi contohnya ya. Pokoknya orang yang lihat dengan mata sendiri, tapi diragukan orang yang nggak ngelihat sama sekali. Kalau di internet mungkin netizen yang cupu ya, mengomentari profesional di bidangnya, atau komentator bola yang nggak ngerti, yang tahunya cuma main bola,
tapi ngasih komentar ke atlet misalnya, gitu ya. Afatumarunahu ala ma yara. Yang melihatnya Nabi Muhammad, tapi yang membantahnya yang nggak ngelihat. Ini kan ya gaslighting mungkin istilah kita hari ini ya. Kalau orang kafir sampai hari ini, karena ini kaidah propaganda bahasa kita sekarang, kaidah propaganda yang dilakukan orang kafir kepada umat Islam. Islam itu agama yang sudah jelas. Orang kafir mereka bikin propaganda sesuatu yang sudah jelas tapi dikeruhkan, dibuat busuk begitu, dibuat supaya umat Islam ragu dengan agamanya sendiri. Namanya afatumarunahu ala ma yara. Apa contohnya yang biasa diviralkan? Umur Siti Aisyah, umurnya 9 tahun, umur terus gitu. Yang kadang dia juga pakai poin ini tanpa tahu latar belakang, konteks, sejarah, kebiasaan, tradisi pada masanya. Itu bagian dari afatumarunahu ala ma yara. Kalau bagian ini saja begini, berarti yang besarnya juga begitu. Itu bagian dari afatumarunahu ala ma yara. Jangan-jangan Muhammad ini salah melihat Jibril, bola. Jangan-jangan dia keliru, ghawa. Jangan-jangan Muhammad ini pengen terkenal, cari popularitas, wa ma yantiqu anil hawa. Afatumarunahu ala ma yara. Ini ayat terakhir ya di pertemuan kemarin, ayat ke-12 tentang bantah atau orang yang enggak ngelihat tapi membantah orang yang ngelihat. Orang yang enggak ngerti membantah orang yang mengerti. Yaro atau ro'a itu bisa diartikan faham, selain diartikan melihat. Kalau di bahasa Inggris ada padanannya. Masih ingat padanannya apa di bahasa Inggris? See. I see maksudnya bukan saya melihat, tapi oh ya ngerti. I see. Apakah kalian membantahnya tentang apa yang difahaminya dan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri? Orang yang jahil membantah orang yang alim. Afatumarunahu ala ma yara. Orang kafir membantah, meragukan umat Islam tentang ajaran Islam. Afatumarunahu ala ma yara. Kemudian ayat 13 sampai ayat 18 kalau kita buat judulnya tentang Jibril yang dilihat kedua kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat sebelumnya Rasulullah di bawah, Jibrilnya di atas. Kalau ayat sebelumnya Allah menggambarkan wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan Jibril berada di ufuk yang tinggi, kemudian turun, mendekat dan menggantung sehingga jaraknya sejauh busur panah. Kali yang kedua, ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Bapak Ibu, kalimat nazlatan akar katanya dari kata nazala yanzilu nuzul. Nazala yanzilu nuzul artinya turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Walaqad dan sungguh ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril nazlatan. Nazlatan ini diterjemahkannya waktu berikutnya, waktu atau kali ukhra yang lain. Ada makna yang enggak terekspresikan di terjemahan, yaitu makna pergerakan dan posisinya. Nazlatan itu turun. Nabi melihat Jibril sekali lagi dalam wujud yang asli ketika turun. Kalau ayat sebelumnya Nabi di bawah,
Jibril di atas. Kalau yang kedua kali, Rasulullahnya yang di atas, Jibrilnya yang di bawah. Waktu Rasulullah turun dari mana? Turun dari perjalanan Mi'raj, karena Jibril nggak lanjut membersamai Rasul. Nggak lanjut membersamai Rasul. Kata Jibril, indanautu unmulatan ihtaraktu. Kalau saya mendekat walaupun hanya unmulah itu satu buku dari jari. Kalau saya mendekat sedikit, saya pasti akan terbakar. Ada jarak yang nggak bisa dilewati. Bahkan, punten, Bapak Ibu tahunya posisi bumi itu kan nggak tegak lurus, tapi miring 23 derajat begini. Betul ya? Aku googling lah pokoknya nama gitu. Jadi kutub utara tuh nggak pas begini, tapi sumbu rotasinya itu dan miring 23 derajat. Dan miring ini efeknya bisa bikin 4 musim di posisi yang terujung. Kalau yang di tropis seperti kita, yang di tengah-tengah bumi, musim itu relatif lebih stabil. Paling musim hujan, musim sedikit hujan. Tapi yang miring begini, kan bumi berevolusi, muter. Ini bayangkan matahari, ini bayangkan bumi. Buminya miring begini. Kutub daerah yang ada di atas di utara, kalau buminya lagi posisi di sana, itu berarti lebih jauh dari matahari. Dan daerah bumi yang ada di selatan Khatulistiwa lebih dekat ke matahari, betul? Kalau posisinya begini, maka di bagian selatan itu lagi musim panas. Yang bagian utara Khatulistiwa itu lagi musim dingin. Kenapa? Karena posisinya ini lebih jauh, ini lebih dekat. Sekarang buminya muter, memutari matahari. Set. Nah, yang utara lebih dekat ke matahari, yang selatan lebih jauh ke matahari. Gantilah musimnya, yang utara jadi musim panas karena posisinya lebih dekat, yang selatan jadi musim dingin karena posisinya lebih jauh. Muter deh ka dieu. Set. Nah, terus sih gak gitu. Kalau posisinya tegak begini, nggak miring 23 derajat, maka musim nggak akan berubah. Gitu, posisinya sama, jaraknya sama. Tapi saat miringnya 23 derajat, maka terjadi 4 musim, khususnya yang ada di atas dan di bawah. Yang di tengah-tengah mah relatif stabil. Seperti Indonesia yang ada di Khatulistiwa, relatif lebih stabil. Bahkan panas wae yang ada di Pontianak yang pas di garis Khatulistiwa. Padahal cuma segitu. Dan jaraknya ke matahari masih, cek di Google, berapa ratus juta kilometer jarak kita ke matahari. Kalau tidak salah, duka saha nu ngukur nanya. Duka nganggo eta nu ditembakkeun. 150 juta kilometer jaraknya. Jadi 150 juta kilometer saja musim panas di padang pasir teh ngagolak luar biasa, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kata Jibril, itu padahal baru matahari, baru ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata Jibril, saya kalau maju indanautu unmulatan, kalau maju hanya satu buku dari kuku dari jari, saya bakal terbakar. Jadi mentoknya di sini posisinya, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi. Nah, saat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan turun, maka Nabi melihat yang kedua kali nazlah, dari kata nazala yanzilu. Jadi yang pertama melihat di bawah, wa huwa bil ufuqil a'la. Tapi yang kedua Rasulullahnya yang di atas. Kalau sekarang ini namanya 360. Apa bu 360? 360 derajat. Jadi kelihatan, di bawah kelihatan, Jibril begitu besar. Setelah itu dari atas kelihatan juga, Tapi saat dari atas, Allah memberikan gambaran, Jibril tidak sebesar itu kalau dari bawah. Tidak sebesar itu dibanding kalau dilihat dari bawah. Kenapa? Karena saat Rasulullah di atasnya Jibril, Rasulullah sedang bersama Allah. Dan siapa yang bersama Allah melihat yang besar akan kecil.
Bahkan kalau itu Jibril yang saat di bumi, saddal ufuk, menutupi semua horizon, menutup semua cakrawala, tapi Rasulullah melihatnya walaqad ra'ahu nazlatan. Makanya sekali lagi, kalau membaca terjemahan ada sesuatu yang belum belum utuh begitu ya. Walaupun nggak salah, terjemahan nggak salah, cuma belum bisa mewakili 100%. Karena ada kata, ada makna yang itu nggak dapat dari kata nazala yanzilunya nggak dapat. Walaqad ra'ahu, dan sungguh dia telah melihatnya nazlatan ukhra, sekali lagi saat sedang turun. Melihat dari atas, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Padahal Jibril gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Jibril yang mengajarkan agama kepada Rasulullah. Tapi saat Nabi di perjalanan Mi'raj, posisinya lebih tinggi dari Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ayat ke-14, inda sidratil muntaha, yaitu di sidrah al-muntaha. Sidrah kalau diterjemahkan ke bahasa kita, bidara, pohon bidara, pohon sidr, pohon bidara. Tapi jangan samakan sidr yang ada di dunia dengan sidr yang Allah sedang ceritakan di sini. Di surga banyak buah-buahan yang namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Di surga ada anggur, ada. Di surga ada kurma, ada. Di surga ada sungai, ada. Di surga ada susu, ada. Di surga ada istri, ada. Tapi langsung seri bapak-bapak. Tapi tenang, walaupun namanya sama, tapi bentuk, wujud, dan hakikatnya beda, begitu ya. Itu istri Abi, nya Abi, itu istri hari Abi, nya ya, terpercaya, karena akan berbeda. Sama seperti sidrah. Sidrah itu aslinya pohon bidara. Yang paling dekat dengan gambaran sidrah di sana adalah sidrah di sini. Tapi aslinya hanya Allah yang tahu. Ya, memang kita pernah bikin ilustrasi kalau kita pergi ke zaman Firaun gitu ya. Pernahnya kita bikin simulasi. Bapak Ibu diminta untuk pergi ke zaman Firaun, tolong jelaskan apa itu handphone, TikTok, kuota, internet, cloud server, dan seterusnya. Pasti susah untuk bikin penjelasan. Akhirnya kita bakal pakai kosakata yang ada di sana, yang mereka ngerti, tapi esensinya apa? Realnya itu nggak sama. Inda sidrah, sidrah artinya bidara, al-muntaha dari kata intiha, artinya ujung, ending. Dan nggak ada lagi setelah ini, nggak ada lagi makhluk ciptaan Allah setelah sidratil muntaha. Akar katanya muntaha itu dari kata naha. Naha artinya melarang, menyetop, menghentikan. Nahi anil mungkar. Ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Muntaha akar katanya dari naha. Naha itu artinya nyetop, menghentikan. Jadi nggak ada lagi yang bisa tembus, di situ mentok, nggak ada lagi. Itu ujung dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inda sidratil muntaha, disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di ujung ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu nggak bisa lagi tembus. Ya, inda sidratil muntaha, Rasulullah melihat Jibril di wujudnya yang asli. Dan Bapak Ibu, ayat ini gambaran, ayat ini membuktikan bahwa Isra dan Mi'raj bukan perjalanan spiritual saja, tapi fisik juga. Bukan rohnya yang diperjalankan, tapi fisiknya juga yang ikut betul-betul naik, yang betul-betul Mi'raj, betul-betul ada di atas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Masya Allah. Indaha, di dekat sidratul muntaha itu
setelah Rasulullah melewati semuanya, di samping Sidratil Muntaha ada Jannatul Ma'wa, ada surga. Al-Ma'wa artinya tempat untuk bernaung, dari kata awa, ya'wi, iwa. Alam yajidka yatiman fa'awa, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Awa, ya'wi itu artinya tempat bernaung. Kalau hari ini orang menyebutnya apa? Tenda untuk refugee, pengungsi, disebutnya ma'wa. Indaha, di sisi Sidratil Muntaha ini ada surga, Jannatul Ma'wa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj, beliau sudah ke surga, beliau sudah sampai ada di surga, beliau sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha, di sisinya ada surga Ma'wa, di bawah ada Jibril, melihatnya saat turun. Dan kira-kira kalau Jibril yang besar jadi sekecil itu, gimana dengan kota Mekah? Gimana dengan planet bumi? Nabi saat ayat ini turun, atau Nabi waktu di Mekah, posisinya betul-betul tertekan secara mental, psikologis, lingkungan. Nabi betul-betul dibully, dihabisi, dicaci, dimaki, diejek, ditindas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Mekah dari Sidratul Muntaha. Sekecil apa? Sigana mah tidak tinggal, ini bukan kecil deh. Jibril saja jadi kecil kelihatannya. Jibril saja kelihatan dari atas gitu. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi sudah sampai di puncak perjalanan manusia waktu masih hidup. Kita hidup tujuannya apa sih? Pengen ke surga, di surga pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah, padahal belum meninggal dunia. Nabi sudah, itu surganya, ini Allahnya ketemu. Walaupun kalau melihat atau tidak ini ada perbedaan pendapat. Apakah saat bertemu dengan Allah Rasulullah itu melihatnya atau hanya bertemu saja? Kalau dalam riwayat Siti Aisyah, kata Rasul, nurun anna li ara, cahaya di mana-mana. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Bertemu iya, hijabnya hijab nur. Hijab itu apa? Tirai penghalang. Orang kalau bikin hijab, bikin tirai macam-macam. Ada yang terhijab dari Allah itu dengan kegelapan dosa. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ada yang terhijab dengan dosanya, hitam gelap pekat sehingga terhalang dari cahaya Tuhannya. Dan ada hijab cahaya. Punten, ilustrasi saja ini, banyak analogi. Ada yang bisa melihat matahari pakai mata kepala sendiri? Nggak bisa. Itu namanya hijab nur, hijab cahaya. Saking terangnya, jadi nggak kelihatan. Bukan karena ada sekat, ya, tapi karena saking terangnya. Matanya kuat, matanya jelas, tapi cahayanya begitu terang. Kalau sudah masuk surga, kalau sudah suasana akhirat, maka Allah akan berikan sesuatu yang tidak diberikan saat di dunia. Kata Nabi, di surga Allah akan melihat manusia seperti melihat bulan purnama. Seperti melihat bulan. Jadi di dunia kita melihat matahari, di dunia kita melihat bulan, ilustrasi dan perbandingan. Bukan mengumpamakan, tapi hanya pendekatan. Ya, kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ini ada surga al-ma'wa. Punten, Bapak Ibu, bayangkan kita punya masalah di dunia. Ketemu Allah, di situ ada surga. Kira-kira apa permintaannya? Tolong jangan pulangkan saya ya Allah. Saya sudah betah di sini. Saya pengen dengan Nabi Ibrahim di langit 7. Tenanaunlah di langit hiji ge. Mun urang ieu mun urang.
Dan naon di langit hiji ge asal tong balik deui ka Mekah lieur jeung Abu Jahal. Beliau urusanna jeung segala macam cicilan dan seterusnya lah. Kan Nabi Mi'raj itu di tengah masalah. Nabi Mi'raj itu dirundung kesedihan yang luar biasa. Sekarang melihat ternyata, oh bumi itu kecil ya. Ternyata langit itu kecil ya. Bapak Ibu, ada ayat di Al-Quran bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jannatin arduhas samawat wal ard. Dan Rasulullah sekarang ada di Sidratul Muntaha, bisa melihat semuanya. Kalau surga kelihatan oleh Nabi dan itu ciptaan Allah, saya nggak membayangin Nabi pas lagi ngelihat Mekah teh jadi mana gitu ya. Mekah sudah nggak ada apa-apanya lagi. Dan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kekuasaan Allah yang begitu luar biasa, balik lagi ke bumi, ketemu Abu Jahal, kira-kira mentalnya gimana? Ciklah atau Abu Jahal. Karena sudah melihat whole picture of universe, sudah melihat gambaran alam semesta seutuhnya yang begitu besar. Pas pulang ke muka bumi melihat Abu Jahal yang arogan, ini sombong-sombong ting jelema teh. Dan itulah yang selalu diulang-ulang saat kita sedang mengerjakan sholat. Apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Allah yang lebih besar. Itu kan kalimat yang paling banyak terucap pas lagi sholat. Coba dihitung berapa kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3 sujud, Allahu Akbar 4 duduk, Allahu Akbar 5 pas sujud. Dalam satu rakaat 5, 6 takbir, ruku, sujud, duduk, sujud. 5 per satu rakaat kita bertakbir 5 kali. Nah, nanti naik lagi rakaat yang kedua. Berdiri 1, ruku 2, sujud 3, duduk 4, sujud lagi 5. Per satu rakaat 5 kali kita takbir. Takbir yang paling banyak. Allahu Akbar. Jadi indah sidrati, sudah melihat sidrah al-muntaha, sudah melihat Jibril dari atas itu sudah powerful. Dari bawah sudah sakit gening Jibril. Kita cuma bisa ngebayangin ya. Beda antara orang yang membayangkan dengan orang yang melihat langsung. Saya mencoba kita coba menyelami ngaji rasa gitu ya, menyelami perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dilihatnya besar, tiba-tiba dari atas ngan sakit. Dan kita dimudahkan untuk membayangkan hari ini dengan teknologi atas izin Allah, ini kebaikan Allah. Asa gede begitunya. Tapi coba di zoom, rumah kita teh asa gede, coba di zoom. Kita punya rumah yang ukurannya 2000 hektar lah misalnya. Teka gok nyontorkeun. Hari rumah 200 meter persegi sombong mah atuh asa. 1000 meter persegi sombong asa kumaha. 2000 hektar lah. 2000 hektar. 3 tingkat, Allah, 3 tingkat. Coba di zoom out dari Google Maps, bandingkan rumahnya dengan permukaan bumi. Jangan sakit itu baru bumi. Bumi dibandingkan dengan dan seterusnya. Jadi akhirnya pemandangan ini bukan pemandangan yang biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Disebut al-ma'wa di antara hikmahnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya adalah karena situasi dan kondisi Rasul di Mekah saat itu betul-betul nggak ada lagi tempat bernaung dan berlindung. Isra dan Mi'raj itu, ini kan ayatnya tentang Isra Mi'raj, ayatnya tentang Mi'raj. Kondisi Nabi ketika Mi'raj
di posisi yang betul-betul gak punya makwah. Karena Abu Talib itu makwah bagi Nabi di dunia. Dan Khadijah juga makwah bagi Nabi di dunia. Ya, seperti gua, seperti tempat untuk bernaung. Abu Talib bernaung dari gangguan politik, gangguan pembesar, gangguan Abu Jahal. Mereka sungkan kalau ada Abu Talib karena seniornya yang jadi backing, makwah bagi Rasulullah di dunia. Siti Khadijah makwah buat di rumah. Jadi di luar ada Abu Talib, di dalam ada Khadijah. Dua-duanya meninggal di bulan yang sama. Bahkan kalau saya rujuk di kitab Dalail An-Nubuwah, kata Imam Baihaqi, meninggalnya itu di bulan Ramadan. Khadijah itu di bulan Ramadan. Jadi memang ini bulan yang banyak peristiwa besar ya di bulan Ramadan. Makwa Abu Talib meninggal, nggak ada. Makwa Siti Khadijah tidak ada, nggak ada. Akhirnya Rasulullah melihat makwa yang sesungguhnya adalah Jannatul Makwa. Jannatul Makwa. Indaha Jannatul Makwa. Dan sholat adalah bagian dari makwa kita juga. Jadi kombinasi yang paling dahsyat dalam sholat itu saat kita di posisi seperti ini. Di surat yang lain, sholat itu punya fungsi untuk menstabilkan emosi. Sholat itu untuk mendatangkan jannah di hati. Karena ada ayat di surat Al-Ma'arij, gimana ayatnya? Illal musallin alladzina hum Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah tapi kikir. Kalau ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kalau dia mendapat kebaikan, dia lupa diri dan kikir, kecuali orang yang mengerjakan salah. Menetralisir keluh kesah, menetralisir emosi negatif, meregulasi bahasa kita sekarang ya. Meregulasi emosi yang terbaik itu dalam salat. Dan tanda salat kita sudah baik kalau emosi kita semakin hari semakin baik. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika sidratil muntaha ini diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Gaya bahasa yang penuh misteri. Gaya bahasa yang unik ya, gaya bahasa yang gaya bahasa yang istimewa lah. Mirip seperti ayat sebelumnya, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Di ayat ini idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Dia makan apa yang dia makan. Dia minum apa yang dia minum, dia tulis apa yang dia tulisnya. Naon ditulisnya, pokoknya mah sesuatu yang dia tulis. Gaya bahasa yang penuh misteri, gambaran bahwa kata-kata manusia, walaupun itu di bahasa Arab, yang kosakatanya sangat banyak, nggak bisa menggambarkan. Bapak Ibu, bahasa Arab itu kendaraan. Bahasa Arab itu hanya tools. Bahasa Arab itu cuma alat untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah bicara tentang surga, bicara tentang sidratil muntaha, apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, alat ini terbatas. Alat ini terbatas. Sampai Nabi, kalau bicara tentang surga, walaupun banyak yang beliau ceritakan keindahannya, tapi kesimpulan beliau cuma satu. Apa kesimpulannya?
Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan pikiran manusia nggak pernah bisa membayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Apapun pemandangan yang pernah dilihat manusia, kalau melihat surga, saja pernah ningali siga kieu mah, walaupun namanya sama. Apapun suara yang pernah didengar manusia, kalau sudah masuk surga mendengar alunan suara yang indah-indah, nggak ada yang seindah ini. Dan yang ketiga ini sangat powerful, luar biasa. Apapun imajinasi yang muncul di benak kita, apapun khayalan, atau kita minta AI misalnya, buat gambaran yang paling indah, desain yang paling menarik, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, bayangan manusia yang paling indah kalau melihat surga ini nggak ada apa-apanya, wala khatar. Padahal Nabi itu sangat lihai dalam merangkai kata, tapi kalau sudah bicara sidrah, sudah bahasa terbatas. Walaupun bahasa Jadi akhirnya ini ada kaidah dalam bahasa Arab begini. Kalau ingin menyebut semuanya, mending nggak usah disebut semuanya. Kalau pengen nyebut semuanya, jadi nggak usah disebut. Kalau ingin menceritakan banyak hal, jadi nggak usah diceritakan banyak hal. Misal begini, kita mempersilahkan tamu untuk makan semua jamuan yang ada di meja. Ada nasi, ada daging, ada lauk, ikan, ada sayur, ada seblak, ada nanti ya itu kebayangnya, asam Arab dan seterusnya. Munggahan lah ceritanya misalnya begitu ya. Kata tuan rumah, Bapak Ibu sebagai tuan rumah, silahkan dimakan, mangga, silahkan dimakan. Objek yang dimakannya disebut nggak? Atau harus disebut satu-satu? Silahkan dimakan nasinya, lauknya, dagingnya, sayurnya, kentangnya, bontengnya. Apa perlu disebut satu-satu? Nggak. Kenapa nggak disebut? Hilangkan semua objeknya, karena semuanya jadi objek. Semuanya jadi objek. Mangga dituang. Artinya semuanya dituang. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Semua. Quran, iya. Hadis, iya. Buku pelajaran, iya. Berita, iya. Iqra. Kenapa Allah tidak menyebut Iqra, Quran, wa hadis, wa status WA, WA dan kalau ingin menyebut semuanya, ini kaidah. Kalau ingin menyebut semuanya, mending nggak usah disebut semuanya. Kalau ingin menceritakan banyak hal, mending nggak usah diceritakan banyak hal. Pak, gimana cerita? Kumaha tadi perjalanan? Wah, gitulah pokoknya mah. Ingin menceritakan banyak hal tapi dalam kalimat yang singkat. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika sidrah itu dibalut dengan sesuatu yang membalutinya, meliputi sesuatu yang meliputinya. Idh yaghsha sidrah ma yaghsha. Apa yang meliputinya? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis Rasulullah ada riwayat begini. Dan sidrah itu berubah warnanya, diliputi oleh sesuatu yang bercahaya, tapi saya nggak tahu itu apa. Kalau Nabi nggak tahu, kita nggak boleh sok tahu. Jika nama iya Pak Ustaznya, jika nama itu pembiasan cahaya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Dan ghasya yaghsha itu artinya menutupi sesuatu sampai nggak kelihatan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah semua yang menutup. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Dan saat Nabi melihat peristiwa ini, berubahnya sidrah, tertutupnya sidrah, pandangan Nabi, penglihatan Nabi, ma zagha wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Bapak Ibu masih ingat melihat ya.
Dalam bahasa Arab di ayat-ayat sebelumnya Allah menggunakan kata ro'a, 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 ya. Dari ayat ke-11, ma kadzabal fuadu ma ro'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ro'a. Kali ini kosakatanya berbeda. Allah tidak lagi menggunakan ro'a, tapi pakai kata basar. Terjemahannya masih sama, penglihatan. Enggak pakai mazaghar ru'yatu wa ma taha. Mazaghal basaru wa ma taha. Apa bedanya ro'a dan basara? Kalau ro'a tadi apa? Melihat dan faham. Melihat dan paham. I see. Saya ngerti. I understand. Do you understand? Yes, I stand under you. Itu ro'a. Kalau basara itu melibatkan fuad, melibatkan emosi, melibatkan rasa, melibatkan hati, bahkan kalau dalam sehari-hari melibatkan syahwat, melibatkan keinginan tertentu, itu namanya basar. Kalau ro'a di sini gitu ya. Kalau basar di sini. Jadi ini dengan ini basar, ini dengan ini ro'a. Kayaknya kita pernah ngasih contoh ini. Apa? Kalau kita lagi di perempatan. Kita lagi di perempatan, ada anak kecil, Pak, lapar, cantuang. Kita lihat, kita pikirin, ya Allah, belum makan berapa hari, belum makan 3 hari, di pikiran kurang. Dengan di pikiran hungkul, itu namanya ro'ah. Tapi kalau Pak lapar, belum makan, terus seberah lami tetuang 3 hari, ya Allah, duduh karunya, ya. Apa pisan? Apa sambil melibatkan emosi dan perasaan, itu namanya basar. Secara bahasa ya, secara bahasa basar itu ini dan sehingga melihat dengan mata hati seringkali disebut basirah. Basirah. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hati dan penglihatan di ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dan sekarang setelah melihat Sidratul Muntaha tertutup, ma zaghal basaru wa ma tagha. Memang rumit bahasa Arab ini. Karena sangat detil membedakan pandangan yang melibatkan hati dengan yang enggak begitu ya, atau yang melibatkan pikiran dengan yang melibatkan perasaan. Kita pernah tadabbur surat Al-A'raf ya. Al-A'raf 179 tentang penglihatan. Al-A'raf 179. Di ayat ini tiga-tiganya disebut, bukan cuma 2, tapi 3. Maaf, 179 atau 197. 197 coba. Atau 98. Pernah rasanya kita ini tadabbur ya. Di ayat ini, ayat 198 surat Al-A'raf, bahkan Allah menyebut 3 penglihatan dalam redaksi yang berbeda di bahasa Arab. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ada 3 kosakata. Taro, akar katanya ro'a. Wa tarahum yanzuruna, akar katanya
nadhara dengan wahum la yubsirun. Akar katanya basara. Ada ro'a, ada nadhara, ada basara. Bahasa kitanya sama-sama penglihatan. Di terjemahan kita lihat, dan jika kalian menyeru, berdoa ke berhala untuk memberi petunjuk, berhala itu nggak bisa mendengar. Dan kalian melihat berhala itu, memandang kalian, padahal berhala itu tidak melihat. Betul? Redaksinya beda-beda, tapi terjemahannya nggak bisa ngasih apa bedanya gitu. Dan bedanya, ro'a tadi, kamu melihat berhala, bayangkan sedang melihat berhala, bayangkan berhala lagi, bayangkan, kalau nggak melihat dengan mata, bayangkan lihat dengan kepala kita, bayangkan dengan pikiran kita. Yanzuruna ilaika, nazara itu ngelihatnya gini, terus diperhatikan, nggak bergerak pandangannya. Wahum la yubsirun, padahal mereka nggak melihat, mereka cuman gini, tapi ininya nggak ada. Wahum la yubsirun. Orang bikin patung, matanya kebuka, tapi sebetulnya dia nggak punya ruh, dia nggak punya hati, dia nggak punya emosi. Nazoro tanpa basoro. Kalau ini basoro, kalau ro'a, bayangkan kita sedang melihat berhala. Ibu pernah lihat patung? Bayangkan ya, ibu lagi melihat patung. Kebayang sudah Bapak Ibu? Nah, itu namanya ro'a. Itu namanya ro'a, karena ro'a itu bisa dengan mata atau bisa dengan pikiran kita. Ketinggali nanti sahur di bulan Ramadan pertama kali makan apa? Ketinggali Ustaznya. Ketinggali lagi buka puasa makan apa? Kolok. Ketinggali. Itu namanya ro'a. Gitu. Ro'a itu melihat walaupun mata terpejam. Itu ro'a. Makanya melihat di dalam mimpi itu ro'a. Ya bunayya inni aro fil manam. Nah, saya di dalam mimpi melihat saya menyembelihmu. Itu namanya ro'a. Kata siapa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud ke saya. Itu ro'a. Jadi makanya istilah ru'yatul hilal itu bisa begini, atau tidak melihat hilalnya, tapi begini. Hilal nama tiga tinggali, tapi angka-angka nama jadi mah kudu nama ayah hilal teh walaupun ketutup sama awan begitu. Jadi secara bahasanya memang terkunci di sana begitu ya. Ro'a bisa begini, ro'a juga bisa hasil dari kalkulasi dan hitung-hitungan. Ala kulli hal. Kalau nazara tadi melihatnya gitu terus. Siga patung, itu nazara namanya. Seperti di apa namanya? Mikroskop. Orang melihat sesuatu di balik mikroskop itu namanya nazara. Kacamata punten. Ada yang tahu bahasa Arabnya kacamata? Nadzarah. Nadzarah, alat untuk melihat yang selalu nempel di sini. Nadzarah. Dia nggak pernah tiba-tiba buram. Dia selalu standby. Namanya nadzarah. Kalau basara, nah tadi basara bukan cuman ini, tapi pakai emosi, pakai rasa, pakai hati, bahkan pakai syahwat dan seterusnya. Maka balik lagi ke surat An-Najm, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha, melihat idh yaghsha sidrata ma yaghsha, itu basar. Artinya ini dan ini. Allah tidak menyebut mazaghal basiratu. Kalau basirah cuma ini. Tapi kalau basar, mata yang ada di kepala dengan hatinya sama-sama betul klop gitu, kompak. Dan ini menjawab sekali lagi, menjawab orang-orang yang menyebut Isra Mi'raj itu perjalanan spiritual saja. Bukan spiritual. Ini perjalanan fisik dan spiritual. Perjalanan ruh dan jasad.
Ma zaghal basar wa ma tagha. Ayat 17 ini Bapak Ibu, bahasa kita sekarang ilmu fokus mata. Ilmu fokus di mata. Ma zaghal basar, penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihat. Ini fokus melihat apa yang sedang terjadi. Wa ma tagha, dan juga tidak melampaui. Enggak mencari apa yang ada di baliknya dan juga enggak meleng. Bahasa kitanya fokus. Namun menuju fokus ningali slide dan tidak berpikir apa yang ada di balik slide itu ya. Wa ma tagha. Atau ya. Nah, itu zagha berarti. Ada doa minta ke Allah supaya tidak zagha. Tapi hati memang. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh itu tadinya sudah fokus ke tujuan, setar dengan galeong. Itu namanya zagha, zaigh. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Akar katanya sama. Zaighun di surat Ali Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang clear, yang global. Dan itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan di antara ayat Al-Qur'an ada yang mutasyabihat, ada yang mirip-mirip, ada yang perlu ilmu mendalam untuk memahaminya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Zaighun. Adapun orang yang dalam hatinya ada condong kepada kesesatan. Zaighun ya zagho yazighu, kecondongan. Jadi enggak bisa lempeng. Pokoknya matanya enggak bisa begini kalau mata ya. Kalau mata bisa begini. Kedua gitu. Nah, itu namanya zaghal basar. Zaghal basar. Kalau hatinya nggak bisa fokus begini, gagaleongan wae. Itu naonnya, itu naonnya, itu naonnya, itu naonnya, itu naonnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, Engkau sudah kasih petunjuk jalan yang benar ke sana. Kalau bahasa kita, Bu, ini hotel, kalau umroh ya. Ini hotel kita itu Masjidil Haram. Jelas, jelas, clear, clear. Keluar dari hotel matanya kemana? Ke Masjidil Haram. Lempeng, oke. Nah, saat keluar dari hotel, harus membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Berangkat dari rumah mau ke supermarket. Di bawah yang mesernan wae hiji 2 kilo sudah tercatat. Masuk ke supermarket, itu namanya zaghal basar. Pandangannya gagaleongan dan Rabbana la tuzigh qulubana. Sesuai. Naon deui? Tadinya dia itu buka aplikasi itu hoyong googling tentang sesuatu. Sering begitu. Yang googling sesuatu. Naon etanya aya nu muncul, klik. Nu muncul deui, klik 100 tab. Tab yang pertamanya enggak kebuka, enggak kebaca, itu namanya zaghal basar. Distraksi gara-gara ya sesuatu yang enggak penting, tujuannya terdistraksi dari yang kurang penting. Namanya zaighun, namanya zagha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha mazaghal basar. Matanya enggak meleng ke sana ke sini. Matanya enggak lirik kanan lirik kiri. Fokusnya ke sidrah, ke Sidratil Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha mazaghal basar. Enggak meleng. Dan punten. Zagha dikaitkan dengan basar. Allah tidak menyebut zaghar ru'yah, tapi zaghal basar. Apa artinya? Ini kalau gampang melang-meleng, itu gambaran ininya juga gampang. Kalau susah kita untuk fokus di satu hal,
gambaran kalau hatinya juga sulit untuk bisa fokus di satu hal, karena Allah mengaitkan basar kaitannya dengan pandangan dan perasaan, pandangan dan hati. Mazaghal basar, berangkat dari sini doanya Rabbana la tuzigh qulubana. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Enggak melewati. Fokusnya di sini. Jangan cari-cari ada yang apa yang ada di belakang sana gitu ya. Di belakang Sidratul Muntaha teh aya naonnya? Sing tinggal ieu Sidratul Muntaha. Contoh, kita ada Quran. Memang udah luar biasa. Satu ayat itu kita bisa gali ke dalam banget, luar biasa. Tapi kita juga bisa hubungkan dengan nyambung dengan kata yang lain, nyambung dengan surat yang lain, nyambung dengan ayat yang lain. Jadi kalau lagi Quran, nah itu wama toho, fokus lah intinya ya, enggak begitu-gitu, tidak zagho, dan juga enggak ada dialog ini, asli dialog. Ada pebisnis jadi dosen. Dan kalau pebisnis jadi dosen jauh lebih real gitu ya. Yang diajarkannya lebih based on reality, bukan based on teori. Dia jelasin panjang lebar. Berhasil bisnis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai akhirnya dia cerita ada seorang pebisnis sukses, orang lain, dia tuh bisnisnya begini begitu, dia pilih lokasi yang bagus, perencanaan keuangannya begini, manajemen risikonya luar biasa. Tapi mahasiswanya ada yang nanya, Pak, kalau pebisnis sukses yang itu kaos kakinya warna apa ya? Nanya sesuatu yang enggak dijelas, itu namanya toho. Batasnya tentang ini, tapi pertanyaannya atau yang dia carinya itu bukan yang lagi difokuskan oleh sang dosen. Allah sedang mengajak Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, dan pandangan Nabi tidak meleng, pandangan Nabi juga enggak melewati, enggak berlebihan, enggak melampauinya. Mazaghal basar wa ma tagha, ditutup ayat ke-18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh. Berapa kali kata laqad? 2 kali. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Apa yang dilihat oleh Nabi ini sungguh. Sungguh itu huruf taukid, meyakinkan orang-orang audiensnya. Yang dilihat oleh Nabi itu benar-benar serius, asli. Jangan diragukan lagi, jangan dibantah. Ini benar-benar pengalaman pribadi Rasulullah SAW. Dan yang dilihat oleh Nabi, min, sebagian. Min itu tab'id. Yang dilihat oleh Nabi cuma sebagian. Sisanya masih banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang masih rahasia. Min ayati rabbihil kubra, yang sangat besar. Punten, yang dilihat oleh Nabi itu tanda kekuasaan Allahnya yang besar, atau yang dilihat oleh Nabi adalah Allahnya. Kalau lihat di ayat ini, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Itu baru tanda, baru ayat. Ayat itu artinya penanda. Jadi ayat sabaraha, tanda dan mana, tanda dan ieu tah. Ayat itu tanda. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tandanya saja sudah sangat besar. Apalagi Rabbnya, apalagi Allahnya. Jadi Bapak Ibu, SD kita sholat mengucap Allahu Akbar. SMP kita sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. SMA kita sholat mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang kita punya anak yang sudah, atau cucu bahkan yang sudah SD, SMP, SMA, kita masih tetap mengucapkan Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar yang kita ucapkan hari ini, penghayatan, pendalaman, pemaknaannya pasti beda dengan Allahu Akbar yang kita ucapkan waktu sekolah dulu. Sekarang kita ucapkan Allahu Akbar, besok setahun 2 tahun lagi masih Allahu Akbar, maknanya pasti beda.
ada kedalaman makna yang Allahu Akbar itu lebih dahsyat. Dan saya kira juga sama dengan bulan Ramadannya. 6 tahun kita saum Ramadan, SMP kita saum Ramadan, SMA kita saum Ramadan, kuliah kita saum Ramadan, kali ini juga kita saum Ramadan. Tapi mudah-mudahan maknanya dari waktu ke waktu makin dalam. Penghayatannya makin lama makin dapat gitu ya. Makin klik, makin pakai feel, pakai rasa, bukan hanya sekedar lapar dan haus. Walaupun teknis gitu-gitu kene. Betul, takbiratul ihram dalam sholat masih sama, sujud masih sama, ruku masih sama, tapi yang berbeda spirit dan ruhnya yang berbeda. Pengalaman pengalaman internalnya itu yang berbeda, pengalaman ruhiyahnya itu yang berbeda. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan pulang dari perjalanan melihat ini, Rasulullah dibekali dengan ibadah namanya salat fardu 5 waktu. Sebagai syiar. Salat fardu itu syiar. Apa itu syiar? Ini syiar. Ini buat syiar. Bapak Ibu, secara bahasa, syiar itu dari kata syu'ur, artinya perasaan. Kaifa tasy'ur? Bagaimana perasaan Anda? Jadi salat itu jadi apa kalau bahasa kita? Anchor kenapa? Jangkar emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi salat, Allahu Akbar, memori Rasulullah langsung Sidratul Muntaha. Pernah Bapak Ibu lewat ke satu gedung, satu tempat, satu taman yang pas lewatnya memori langsung muncul? Video masa-masa bahagia harita basa ukur halado panjang. Kasuat-suat. Salik padu duaan. Dina sama salamar dan seterusnya lah gitu. Itu namanya syiar secara bahasa. Syiar itu sesuatu yang saat ditegakkan syiarnya, emosi dan perasaan kita itu jadi muncul lagi. Azan itu syiar, salat itu syiar, gitu ya. Majelis ilmu itu syiar. Dan saat Rasulullah salat, langsung memorinya itu memori saat bertemu dengan Allah, surga ma'wa, kemudian melihat Jibril ada di bawah, melihat bumi begitu kecil, Allah, wah itulah syiar. Dan ya kita ke mana? Ke Mekah misalnya, itu syiar semua. Minum air Zam-Zam, ini syiar. Yang kita ingat adalah ini saya Siti Hajar, itu syiar begitu ya. Yang syiar disebut syiar kalau emosi kita terlibat di sana. Kalau perasaan kita hadir di sana, bukan hanya sekedar ritual, beres. Tapi ada klik momennya, ada anchornya, ada jangkarnya. Pas lewat situ langsung tersuat-suat lagi, langsung muncul lagi kenangannya. Baheula bahasa dua anjing si AA didinya. Anjing si Neng didinya dan seterusnya lah. Baheula lewat kantor sebuah perusahaan. Baheula bahasa zaman asa enakan kena zaman Soehartonya. Kunaon kitu Pak? Abina ngorakeun soalna. Zaman Prabowo teh enak, kunaon kitu tos sepuh abina. Dan seterusnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang dilihat oleh Nabi adalah tanda, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya saja sudah sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat 1 sampai ayat 18 ini pembukaan surat An-Najm tentang kebenaran wahyu yang dilihat oleh Nabi benar, asli, real, bukan kesalahan, ya. Bukan sesat Rasulullah, bukan keliru, dan bukan bicara dari hawa nafsu. Semuanya kenyataan. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah dan Jibril nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ada pertanyaan, ada pengumuman. Ini jadi pertemuan terakhir kita
dan insya Allah kita lanjut lagi kalau masih ada umur, ada kesempatan di bulan Syawal di pekan ke apa, 2 atau 3 ya, awal April lah insya Allah. Di awal April insya Allah kita akan mulai lagi. Jadi kita akan berpisah selama 2 bulan, Februari dan Maret insya Allah. Bukan berhenti ngajinya, karena saya yakin kita tetap ngaji, cuma pindah tempatnya saja. Jadi di rumah masing-masing insya Allah. Hatur nuhun untuk kehadirannya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan kenangan ini tidak cepat berlalu. Dan mudah-mudahan ya, setiap langkah jadi kebaikan, setiap kumpul jadi benih kebersamaan kita dan diikat dalam ukhuwah. Dan mohon maaf untuk semua kesalahan, mohon maaf kalau ada banyak candaan yang kurang sesuai, yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan Bapak Ibu juga memaafkan saya semua. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau semua itu enggak tercatat ya. Tidak semua ayat tercatat ada asbabun nuzulnya. Karena asbabun nuzul itu diceritakan oleh sahabat bahwa ayat ini turun dalam momen A, ayat ini turun dalam momen B. Yang disebut dengan sebab namanya juga sebabnya. Kalau ada sebab berarti ada akibat. Ada juga yang lagi biasa-biasa turun malaikat Jibril. Apa sebabnya? Nggak ada sebab. Ini mah atas perintah Allah, weh. Kalau yang ada asbabun nuzulnya pasti tercatat, pasti terdokumentasikan. Tapi kadang Rasulullah misalnya lagi di rumah, ya, turun dan Rasulullah kemudian nangis. Misal begini, mungkin kalau yang dimaksud dengan asbabun nuzul itu peristiwa kejadian, ya, peristiwa kejadian. Nabi lagi di rumah, terus Nabi bangun, Nabi sholat, sampai nangis. Kata Rasulullah, malam ini saya baru diberikan surat Al-Imran yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab dan seterusnya. Juga ada peristiwa-peristiwa yang jadi sebab Allah menurunkan untuk menjawab dan merespon pertanyaan, misalnya untuk mengklarifikasi atau untuk menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang turun begitu, turun begitu saja atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah semuanya? Tidak semuanya. Allahu a'lam. Yang lebih utama manja dua-duanya. Ya, ini memang pilihannya, pilihan bagi masing-masing. Kalau walaupun kontroversial, kalau misalnya saya sebut lebih tenanawan sekali khatam, oke, yang penting kita paham apa yang kita khatamkan, misalnya. Pak Ustaz, tapi kan Imam Syafi'i oke 60 kali. Imam Syafi'i mah ada paham. Utsman bin Affan sekali berdiri itu 30 juz gitu. Ini ada paham. Minimal begini, kita pernah baca khatam tafsir itu sekali, minimal sekali. Target di bulan Ramadan misalnya saya pengen khatam tafsir paling singkat At-Tantawi, atau misalnya tafsirnya Buya Hamka begitu. Tafsirnya Buya Hamka atau tafsirnya saha lah gitunya. Ada Amiruddin misalnya, beliau bikin buku kecil, mau baca itu mah enggak, silahkan. Yang penting kita ada target, karena susah evaluasi kalau nggak punya target. Apa yang mau dievaluasi dan nggak ada targetnya sama sekali.
Jadi mangga mau memperbanyak baca mangga, tapi tafsirnya juga dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, begitu, nggak masalah. Yang masalah itu di pencatatannya sebetulnya biasanya, begitu. Tapi kalau punten, punten Bapak Ibu, kapan Al-Quran itu lengkap 30 juz? Sebelum Nabi wafat. Berarti waktu Rasulullah Ramadan pertama sudah utuh atau belum? Belum utuh. Rasulullah kan saum 9 kali ya, dari usia 55 sampai usia 63 gitu. Dan baru utuh 30 juz Al-Quran itu di usia 63. Betul? Jadi ya bertahap, berproses, pastinya lebih lengkap, lebih baik. Dan selama Al-Quran belum utuh, nyekcrok atau enggak? Saya nyekcrok. Pasti nyekcrok. Dan memang saya nggak tahu persisnya. Pas lagi Ramadan pertama, mana yang belum turun, nah itu yang nggak ada datanya begitu ya. Ramadan atau saum Ramadan pertama, surat yang sudah turun teh iya, ayat yang surat yang belum turun iya, itu agak susah men-tracingnya. Yang jelas waktu saum pertama kali di bulan Ramadan, Quran belum utuh. Masih banyak yang nyecoknya begitunya. Bahkan satu surat kadang belum 100% semuanya turun. Contoh, dulu ada kalimat di ayat ini yang belum turun, yang belum dirilis, mana ayatnya? Jadi, ini dia. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka sekarang campurilah pasangan kalian, bergaulah dengan pasangan kalian di malam hari, berhubungan badan di malam hari Ramadan, dan ikuti apa yang telah ditetapkan untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Sampai sini. Akhirnya kalau lagi sahur, sahabatnya cari benang putih dan hitam. Simpel di bawah bantal sambil makan. Kalau masih belum kelihatan bedanya, berarti masih boleh sahur. Tapi kalau udah sudah kelihatan ya rada beda, imam bodas, imam itu berarti berhenti. Dilanjutkan ayatnya, minal fajri. Maksudnya bukan benang itu, tapi benang yang ada di horizon, di ufuk. Khaytil abyad minal khaytil aswad. Kalau kelihatan di ujung timur sana sudah ada benang putih, berarti sudah masuk waktu fajar, berhenti makannya. Jadi ya begitu. Kadang belajar learning by doing itu lebih nempel gitu ya. By praktek itu langsung lebih nempel. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Secara bahasa dulunya. Tahajud itu dari kata hajada yang artinya bangun dari tidur. Jadi tahajud itu sholat setelah bangun dari tidur. Qiyamul lail artinya berdiri di malam hari. Malam hari itu startnya dari tenggelamnya matahari. Tapi yang dimaksud dengan sholat sunnah qiyamul lail dari selesai sholat isya sampai sebelum subuh. Sholat ya, bukan waktu. Karena misalnya kita jamak maghrib dan isya di waktu maghrib, tapi sudah sholat isya. Waktu isyanya sudah masuk atau belum? Waktu isya belum masuk, tapi kita sudah sholat isya. Sudah boleh tahajud? Sudah boleh qiyamul lail? Kan sudah sholat qiyamul lail? Sudah sholat qiyamul lail. Kan sudah sholat isya? Kan qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri di malam hari. Dari kapan malam?
dari sejak terbenamnya matahari, dari waktu maghrib itu sudah malam. Jadi kalau saya lagi safar, saya sholat maghrib, lanjut sholat isya di jamak takdim, saya sudah boleh qiyamul lail, walaupun belum masuk waktu isya, karena sudah sholat isya. Makanya kalau nanti pas lagi taraweh masuk ke masjid sudah sholat taraweh, lu can isya taraweh heula lah, jangan. Betul, isya heula, betul. Isya heula baru taraweh. Karena taraweh itu qiyamul lail. Jadi tahajud artinya bangun dari tidur, sholat yang dikerjakan setelah bangun. Qiyamul lail berdiri di malam hari walaupun belum masuk waktu isya, tapi sudah sholat isya. Tarawih itu artinya istirahat, santai. Dari kata rohah, rehat bahasa Indonesianya. Jadi sholat tarawih, sholat rehat, sholat santai. Bukan sholat fast and furious, bukan untuk olahraga kardiovaskular, kan untuk olahraga jantung, untuk istirahat sholat tarawih. Nah, bolehkah kalau sudah qiyamul lail sholat tahajud? Sama seperti boleh nggak kalau saya 11 rakaatnya itu 2 pengen setelah isya, tapi nanti sisanya saya pengen sebelum subuh, boleh atau enggak? Oh. Jadi semua sholat di malam hari itu qiyamul lail, tarawih qiyamul lail, tahajud juga qiyamul lail. Mau di split juga boleh, gitu. Karena masuknya masih tetap qiyamul lail. Kalau bicara boleh mah boleh, kalau bicara boleh mah boleh, tapi kalau harus atau enggak harus gitu ya. Tekudu lah, emang nggak tenang naon. Dan ini sholatnya bukan sholat wajib, ya, sholatnya sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, bapak-bapak lah. Menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi Rasul yang lain. Pertanyaan bagus. Saya tidak tahu. Bagus pertanyaannya tapi jelek jawabannya ya. Saya nggak tahu apakah Jibril pernah menampakkan diri di wujud yang asli, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Apakah para nabi, tapi dan nabi mah sudah meninggalnya. Nabi Ibrahim yang ada di langit 7 gitu, mungkin melihat Jibril, mungkin. Tapi kan sudah meninggal. Waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Nabi Mi'raj, kan di setiap langit ketemu. Betul? Di setiap langit ketemu. Cuman itu di akhirat sana. Kalau sudah di akhirat, maka kita akan melihat malaikat di wujudnya yang asli. Nah, kalau pas lagi hidup di dunia, saya nggak tahu jawabannya. Kalau pas lagi nerima wahyu di dunia, kayak di pelarian helanya, wallahu a'lam bishawab. Sebutannya, istilahnya di bahasa Arab itu dibedakan sangat spesifik sekali, sangat spesifik. Jadi kita akan tahu saya sedang basor, sedang nazor, sedang ro'ah. Itu yang tahu dia, begitu. Yang tahu dia. Jadi saat Allah tadi memisahkan antara hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka dzabal fuadu ma ro'a, karena ro'anya itu ini dengan ini. Yang dilihat itu benar, yang dilihat itu asli. Otaknya itu mencerna dan faham dengan apa yang lagi dilihatnya. Gimana hatinya? Hatinya juga nggak mendustakan. Setelah itu karena hatinya tidak mendustakan, Allah pakai kata basar. Jadi memang alur bahasa Al-Quran juga sangat sistematis. Di bahasa Indonesia kita susah untuk membedakan. Didinya ningali teh pakai hati atau pakai pikiran hungkul. Jika nama pakai pikiran. Memang redaksi hadisnya kan begini. Perhatikan
di calon pasanganmu, di khitbahmu, namanya nazar. Barangkali ada sesuatu yang membuatmu mau menikahinya. Tapi di sisi yang lain, kata Allah, Godul basar. Tapi diperintahkan nazar. Tapi dilarang Godul basar. Pada akhirnya kejujuran perasaan begitu sudah jadi basar. Nador kene da ieu mah nah. Anak tuh wallahu a'lam. Saya tidak tahu mana simbolisnya apa ya. Pertanyaannya bagus. Ada yang mau bantu menjawab? Apa makna simbolisnya Sidratul Muntaha itu diliputi sesuatu? Saya nggak tahu. Misteri pastinya. Kalau menurut Bapak aku mah. Saya nggak tahu. Betul, saya nggak tahu. Ya. Iya. Jadi di ujung ciptaan Allah, Sidrah Muntaha, kemudian ditutupi sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, nawan. Ya. Ya. Bapaknya juga bukan bapak yang di dunia, berarti. Casingnya beda pasti. Walaupun ruhnya orang yang sama begitu ya, dia juga. Karena ya gitu lah, itu obrolan bapak-bapak lah. Kalau kita sedikitlah tadabur kata ghasyiyah. Ada di surat apa? Ghasyiyah. Ayat berapa itu? Surat Al-A'raf. Itulah ya, nanti pada waktunya lah ada sulit ini membahasnya. Ya. Yaghsha. Dewi artinya setelah Ramadan supaya lebih utuhnya. Saya tamah hikmah simbolisnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Aman? Kalau tidak ada kita cukupkan, kita tutup. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu, insyaallah ketemu lagi di awal April mudah-mudahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum